Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dimulai dari saya Iko Mambabus Purwawiguna, nomor absen 16 dari kelas 18. Saya Igdes Mana Diurata absen 11 dari kelas 18. Kita udah kali jelas absen 15 dari kelas 8. Saya di Petunggak Imra Putih, absen 26. Saya Nur Kusami Sudariasi, absen 25. Saya Gisel Durajana Putra absen 12 kelas X8. Yang pertama ada peristiwa reformasi 1998. Waktunya adalah pada Mei 1998. Tepatnya ada di Jakarta dan sekitar wilayah Indonesia. Pelakunya ada masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia, dan Presiden Soeharto. Peristiwa kedua ada tragedi Trisakti. Waktunya pada tanggal 12 Mei 1998 dan tempatnya ada di Universitas Trisakti, Jakarta. Pelakunya ada mahasiswa Universitas Trisakti dan aparat keamanan polisi atau TNI. Peristiwa ketiga ada Tanjung Priok. Waktunya pada tanggal 12 September 1984. Tempatnya ada di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pelakunya adalah aparat keamanan dan umat Islam setempat. Petisi 50, waktu 5 Mei 1980, tempat Jakarta. Pelaku 50 tokoh nasional antara lain Nasution, Ali Sadikin, Muhammad Natsir. Tragedi Bom Bali 1, waktu 12 Oktober 2002, tempat Kuto, Bali. Pelaku kelompok teroris, anggota Jemaah Islamiyah. Yang terakhir ada tragedi Trimura atau tragedi 3 tuntutan rakyat. Waktu 10 Januari 1966, tempat Jakarta. Pelaku mahasiswa atau Satuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KMI. Tragedi Malari atau Malapetaka 15 Januari. Waktunya itu adalah 15 Januari 1974 yang berlatar di Jakarta. Pelakunya adalah mahasiswa, aparat keamanan, dan pemerintah Orde Baru. Selanjutnya ada kerusuhan Mei 1998. Waktunya ada 13 sampai 15 Mei 1998. Berlatar di Jakarta dan kota besar-besar lainnya. Pelakunya ada masyarakat dan aparat keamanan. Selanjutnya ada referendum Timur-Timur. Yang waktunya ada 30 Agustus tahun 1999. Yang berlatar di Timur-Timur atau sekarang bernama Timor Leste. Pelakunya adalah rakyat Timur-Timur, masyarakat pemerintah Indonesia, dan PBB. Yang terakhir ada krisis moneter Asia. Yang waktunya adalah 1997 sampai 1998. Yang berlatar di negara Indonesia dan negara Asia lainnya. Pelakunya ada rakyat, ada pemerintah Indonesia, IMF, dan masyarakat sebagai korban dari tragedi tersebut. Saya akan menjawab soal A. Sejarah membahas kehidupan pada ruang dan waktu. Sejarah merupakan ilmu yang mempelajari tentang masa lalu manusia. Sejarah tidak luput dari tempat dan masa tertentu, yaitu ruang dan waktu. Misalnya, proklamasi kemerdekaan Indonesia yang terjadi di Jakarta itu menunjukkan ruang, dan 17 Agustus 1945 yang menunjukkan waktu. Jadi, kedua itu tidak dapat dipisahkan dari sejarah karena menjadi kerangka yang melihat bagaimana perkembangan manusia berlangsung. Baik, saya akan menjawab pertanyaan B. Ruang dan waktu sebagai panggung kehidupan manusia. Ruang dan waktu bisa diibaratkan sebagai tempat manusia menjalani kehidupan. Ruang adalah tempat manusia hidup, beraktivitas, dan berinteraksi, seperti desa, kota, pulau, atau negara. Waktu adalah perjalanan kehidupan manusia yang terus bergerak dari masa lalu, masa kini, hingga masa depan. Tanpa ruang dan waktu, kehidupan manusia tidak dapat dikenali dan peristiwa-peristiwa sejarah tidak dapat dipahami. Kesimpulan, sejarah membahas kehidupan manusia dengan menekankan hubungan yang erat di antara ruang dan waktu. Ruang menjadi tempat berlangsungnya suatu peristiwa, sedangkan waktu menunjukkan kapan peristiwa itu terjadi. Oleh karena itu, ruang dan waktu adalah panggung kehidupan manusia yang menjadikan sejarah dapat dipelajari dan dipahami. Beberapa peristiwa sejarah menunjukkan peran mahasiswa sebagai agen perubahan bangsa, seperti reformasi, Trimura, dan Trisakti. Sementara Malari, Tanjung Priok, dan Petisi 50 menggambarkan ketegangan rakyat terhadap Orde Baru. Krisis moneter dan kerusuhan Mei 1998 juga memicu jatuhnya Presiden Soeharto. Sedangkan referendum Timur-Timur menyertai gangguan politik internasional terhadap kekuatan Indonesia.
Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya tutup dengan terima kasih. Terima kasih.